Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembahasan kita. Kali ini akan membahas tentang biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, lahir di Iskandariyah, Mesir pada 648 Hijriyah 1250 Masehi, dan meninggal di Kairo pada 1309 Masehi, adalah tokoh tarekat Syaziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia dan di Indonesia. Nama lengkapnya adalah Taj al-Din Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abde al-Karim bin Athaillah al-Iskandari Asyazili adalah tokoh tarekat Syaziliyah. Ia lahir di Iskandariyah, Mesir pada 648 Hijriyah, 1250 Masehi, dan meninggal di Kairo pada 1309 Masehi. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Sejak kecil, Ibnu Athaillah dikenal gemar belajar. Ia menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Gurunya yang paling dekat adalah Abu al-Abbas Ahmad Ibnu Ali al-Ansari al-Mursi, murid dari Abu al-Hasan Asyazili, pendiri tarikat Asyazili. Dalam bidang fikih ia menganut dan menguasai mazhab Maliki, sedangkan di bidang tasawuf ia termasuk pengikut sekaligus tokoh tarikat Asyazili. Tergolong ulama yang produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadits, nahwu, dan ushul fiqh. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Buku ini disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah, antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim bin Ibad Ar-Rundi, Syekh Ahmad Zarruq, dan Ahmad bin Ajibah. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah At-Tanwir fi Iskat At-Tadbir, Unwan atau Fiqh Fidab At-Tarik, Miftah al-Falah dan Al-Qaul al-Mujarrad fil al-Ism al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai persoalan tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktik sufisme. Sementara Ibnu Athaillah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah. Karena mereka juga ketat dalam urusan syariat. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan tarikat Syazili setelah pendirinya Abul Hasan Asyazili dan penerusnya, Abul Abbas al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga khazanah tarekat Syaziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarikat,
bukan berarti aktivitas dan pengaruh intelektualismenya hanya terbatas di tarekat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas mazhab dan tarekat, terutama kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini merupakan karya utama Ibnu Athaillah, yang sangat populer di dunia Islam selama berabad-abad, sampai hari ini. Kitab ini juga menjadi bacaan utama di hampir seluruh pesantren di Nusantara. Syekh Ibnu Athaillah menghadirkan kitab Al-Hikam dengan sandaran utama pada Al-Quran dan As-Sunnah. Guru besar spiritualisme ini menyalakan pelita untuk menjadi penerang bagi setiap salik, menunjukkan segala arah yang ada di setiap kelokan jalan, agar kita semua selamat menempuhnya. Kitab Al-Hikam merupakan ciri khas pemikiran Ibnu Athaillah, khususnya dalam paradigma tasawuf. Di antara para tokoh sufi yang lain seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Abu Husain An-Nuri, dan para tokoh sufisme falsafi yang lainnya, kedudukan pemikiran Ibnu Athaillah bukan sekadar bercorak tasawuf falsafi yang mengedepankan teologi, tetapi diimbangi dengan unsur-unsur pengamalan ibadah dan suluk, artinya di antara syariat, tarekat dan hakikat ditempuh dengan cara metodis. Corak pemikiran Ibnu Athaillah dalam bidang tasawuf sangat berbeda dengan para tokoh sufi lainnya. Ia lebih menekankan nilai tasawuf pada marifat. Adapun pemikiran-pemikiran tarekat tersebut adalah, pertama, tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Dalam hal pandangannya mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dan mengenal rahmat ilahi. Meninggalkan dunia yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur. Dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kata Ibnu Athaillah. Kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Ia adalah salah satu tokoh sufi yang menempuh jalur tasawuf hampir searah dengan Al-Ghazali, yakni suatu tasawuf yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengarah kepada asketisme, pelurusan dan penyucian jiwa, tazkiyah an-nafs, serta pembinaan moral akhlak, suatu nilai tasawuf yang dikenal cukup moderat. Ketiga, zuhud tidak berarti harus menjauhi dunia karena pada dasarnya zuhud adalah mengosongkan hati selain daripada Tuhan. Dunia yang dibenci para sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia. Kesenangan dunia adalah tingkah laku syahwat, berbagai keinginan yang tak kunjung habis, dan hawa nafsu yang tak kenal puas. Semua itu hanyalah permainan dan senda gurau yang akan melupakan Allah. Dunia semacam inilah yang dibenci kaum sufi, ujarnya. Keempat, tidak ada halangan bagi kaum salik untuk menjadi miliuner yang kaya raya, asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Seorang salik boleh mencari harta kekayaan,
namun jangan sampai melalaikannya dan jangan sampai menjadi hamba dunia. Seorang salik, kata Ibnu Athaillah, tidak bersedih ketika kehilangan harta benda dan tidak dimabuk kesenangan ketika mendapatkan harta. Kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi, dengan sikap pasif yang banyak dialami para salik. Keenam, tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah. Bagi Syekh Ibnu Athaillah, tasawuf memiliki 4 aspek penting yakni berakhlak dengan akhlak Allah, senantiasa melakukan perintahnya, dapat menguasai hawa nafsunya serta berupaya selalu bersama dan berkekalan dengannya secara sungguh-sungguh. Ketujuh, dalam kaitannya dengan Ma'rifat Asy-Syadzili, ia berpendapat bahwa ma'rifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan 2 jalan, mawahib, yaitu Tuhan memberikannya tanpa usaha dan Dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut, dan makasib, yaitu ma'rifat akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang, melalui riyadoh, zikir, wudu, puasa, salat sunnah dan amal sholih lainnya. Ibnu Athaillah meninggal di Kairo, Mesir. Ia dikuburkan di Bukit Mokatam. Demikianlah biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian, agar mereka tidak ketinggalan info seputar biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.